Selamat siang, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Eka Novitasari sebagai mediator yang telah dipilih Bapak dan Ibu. Selanjutnya kepada Bapak dan Ibu, saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Vivi Nurrohma. Di sini saya penggugat dalam kasus ini. Saya sebagai tergugat atas nama Muhammad Farhan. Baiklah, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang Bapak dan Ibu kali ini telah sepakat ya untuk menunjuk saya sebagai mediator dalam kasusnya. Selanjutnya saya menerangkan apa itu tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Selanjutnya saya selaku mediator akan fasilitasi negosiasi ini. Namun sebelum saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi. Di antaranya yang pertama, saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. 2. Saya akan mencari kesepemahaman awal dari kedua belah pihak. Ketiga, saya mendefinisikan mengenai agenda pembicaraan. 4. Setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Yang kelima, apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah, Bapak dan Ibu, apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Saya setuju, Bu. Saya setuju juga. Baiklah, kita mulai mediasi pagi hari ini. Bagaimana kalau kita mendengar dari Ibu Vivin terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya? Bagaimana Bapak Farhan, apakah setuju? Oh ya, silakan. Silakan Ibu Vivin. Terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Begini, Bapak Farhan ini sampai saat ini masih terikat hutang piutang dengan saya. Padahal di dalam surat perjanjian, Bapak Farhan ini sepakat untuk melunasi semua hutang piutang beserta bunganya tanggal 6 Januari 2021. Namun sampai pada saat jatuh tempo, tergugat tidak mau melunasi hutangnya. Saya telah beberapa kali melayangkan somasi kepada tergugat, namun sampai sekarang saya tidak mendapatkan kejelasan apa-apa dari Bapak Farhan ini. Baiklah, artinya Ibu kecewa atas kejadian ini, benar begitu? Benar, Bu, saya sangat kecewa. Dan Ibu menginginkan agar pembayaran cepat dilakukan, betul begitu Ibu? Iya, betul, Bu, karena hutang Bapak Farhan ini terbilang cukup besar. Dan dalam surat perjanjian, Bapak Farhan ini sudah sepakat untuk segera melunasi hutang piutang beserta bunga saat jatuh tempo. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari Ibu Vivin, selanjutnya saya berikan kesempatan Bapak Farhan untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silakan Bapak. Terus terang, Bu, saya sangat kecewa atas tindakan Ibu Vivin ini. Apakah ia tidak ada jalan lain selain melakukan gugatan? Masih banyak jalan alternatif, misal seperti berunding. Dan saya pikir lebih dewasa untuk mendapatkan jalan keluar yang baik tanpa mencederai harga diri saya. Bapak jangan berdalih, saya itu sudah 3 kali, Bu, melayangkan surat teguran terhadap Bapak. Kalau Bapak memang ada etikat baik, seharusnya Bapak memberikan respon yang baik, bukan justru berdiam diri dan memberikan kesan tidak bertanggung jawab. Bapak, Ibu harap tenang ya. Kalau pihak satu berbicara, lebih baik pihak yang lainnya mendengarkan agar kita dapat mengerti apa kemauan dari masing-masing pihak. Kalau Bapak Ibu tetap seperti ini, maka mediasi ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Bagaimana? Maaf, Apakah mau dilanjutkan atau tidak? dilanjutkan, Bu. Maaf, Bu. Baiklah, silakan Bapak Farhan dilanjutkan penjelasannya.
Ah, jadi begini Bu, saya menyadari betul atas keterlambatan pelunasan ini. Namun saya juga tidak membenarkan atas tindakan Ibu Vivin dengan menggugat saya, karena gugatan ini nama baik saya tercoreng. Oh, jadi usaha Bapak untuk dihargai dan perlu menjaga nama baik Bapak. Kemudian Bapak menginginkan kedua pihak menjaga nama baik Bapak, apakah benar? Ya, ya, benar. Setelah saya mendengarkan penjelasan dari pihak Ibu Vivin dan Pak Farhan, saya menemukan ada beberapa kesalahpahaman. Awalnya, yaitu Bapak dan Ibu menginginkan adanya hubungan baik. Kemudian, Bapak dan Ibu menginginkan agar masalah cepat terselesaikan. Begitu kan, Ibu dan Bapak, maksud kalian? Betul, 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 Bu. Bu. Baiklah, selanjutnya seperti ini Bu Vivin dan Pak Farhan. Ungkapan bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Ibu Vivin menganggap Bapak Farhan sebagai terutang yang dapat dipercaya dan sebaliknya, pihak Bapak Farhan menganggap Ibu Vivin sebagai pemberi hutang yang bisa diajak kerjasama. Kalau boleh saya bertanya, kemungkinan kelanjutan hutang piutang tersebut di kemudian hari itu bagaimana? Seperti yang sudah saya jelaskan, Bapak Farhan harus segera mungkin dapat melunasi hutang-hutangnya. Karena ini tuh sudah lewat jatuh temponya. Baik, jadi Ibu menginginkan agar Bapak Farhan cepat melunasi hutangnya. Benar kan, Bu? Iya, benar, Bu. Mengenai penjelasan dari Ibu Vivin, apakah pihak Pak Farhan ini ada tanggapan lain? Iya, Bu, sebenarnya saya sangat kecewa terhadap Ibu Vivin karena terlalu gegabah mengambil keputusan mediasi. Masalah ini kan bisa dibicarakan secara kekeluargaan dan dengan cara baik-baik. Dari penjelasan Bapak, saya dapat menyimpulkan bahwa jika masalah hutang piutang cepat diselesaikan, maka hubungan baik di antara Ibu dan Bapak ini dapat kita lanjutkan. Benar kan, Pak, Bu? Ya, ya, Iya, benar, benar. Bu. Baiklah, demikian ada iktikat baik di antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk menulis definisi permasalahan. Mediator menuliskan definisi permasalahan di papan tulis yang telah disediakan. Definisi permasalahan tersebut ada dua ya, di antaranya bagaimana menjaga nama baik atau hubungan baik di antara kedua belah pihak. Yang kedua, apakah penyelesaian pembayaran tersebut dapat dilaksanakan atau tidak. Dari kedua poin tersebut, yang ingin Ibu dan Bapak bahas terlebih dahulu yang mana? Bagaimana Ibu Vivin? Yang jelas saya menginginkan Bapak Farhan sesegera mungkin dapat melunasi hutang-hutangnya. Selanjutnya, Bapak Farhan, bagaimana menurut Bapak? Terus terang, Bu, saya mengenai pelunasan hutang piutang ini saya mendapatkan kesulitan. Saya pikir kita bahas nama baik saya dulu. Bagaimana Ibu Vivin? Apakah dari pihak Ibu Vivin ada pertimbangan lainnya? Ya, Bu, saya setuju untuk membicarakan nama dulu. Bagaimana agenda pertama membahas nama baik atau hubungan baik antara Ibu Vivin dan Pak Farhan? Selanjutnya baru saya mengenai pembayaran utangnya. Apakah Bapak dan Ibu setuju? Ya, setuju, setuju. Setuju, Bu. Setelah kedua pihak setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya memberikan kesempatan bagi Bapak dan Ibu mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa yang terlebih dahulu mau mengemukakan ulasannya? Apakah Ibu Vivin dan Pak Farhan punya usulan untuk penyelesaian masalah ini? Bu, sebetulnya hubungan saya dengan Bapak Farhan ini sebelumnya cukup baik, sehingga saya percaya memberi pinjaman uang dengan jumlah yang cukup besar. Namun pada kenyataannya Bapak Farhan ini justru memanfaatkan kebaikan saya. Hal ini sangat saya sulit terima. Dalam hal pelunasan utang-utang ini pasti akan saya lunaskan pembayarannya. Namun saya harap tidak dalam waktu dekat ini karena saya sedang mengalami kesulitan dalam keuangan. Harap pengertiannya. Apakah Bapak Farhan memiliki usulan lain untuk memberikan kepastian pembayaran kepada Ibu Vivin?
Bagaimana jika kita melakukan perjanjian tertulis yang memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya, terus berapa jumlah uang yang harus dibayar serta tenggang waktu yang dibutuhkan? Saya rasa itu sudah cukup. Ya, saya sangat setuju sekali mengenai apa yang kita tuangkan pada perjanjian tersebut. Bukan begitu, Ibu Mediator? Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya menyampaikan, baik Bapak Farhan dan Ibu Vivin ini sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di kemudian hari. Namun masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara yang terbaik mengenai pelunasan pembayaran di kemudian hari yang dapat diterima dari kedua belah pihak. Bagaimana kita membahas ulasan nomor 1, yaitu melanjutkan untuk menjaga nama baik atau tetap berhubungan baik. Apakah Bapak dan Ibu memiliki usulan untuk masalah ini? Eh, yang jelas untuk selanjutnya seharusnya Ibu Vivin tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini. Eh, Kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik, dengan begitu saya juga akan membayar hutang tersebut dan saya berjanji saya tidak akan menjelek-jelekkan nama Ibu Vivin. Saya melihat dari Bapak Farhan beritikat untuk menjaga nama baik masing-masing pihak. Selanjutnya, bagaimana tanggapan Ibu Vivin? Silakan, Bu. Ya, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal-hal seperti ini terjadi. Kalau memang ada kejelasan dari pihak Bapak Farhan mengenai pelunasan hutang piutang ini. Baik, dari penjelasan Bapak dan Ibu, saya melihat ada kesepakatan untuk tetap menjaga nama baik atau hubungan baik. Selanjutnya, kita beranjak ke permasalahan nomor 2, yaitu tentang kewajiban pelunasan utang piutang. Bagaimana ada tanggapan dari Bapak Farhan? Mengenai pelunasan hutang ini pasti saya akan segera melunasi. Hanya saja seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya mohon kesabaran Ibu Vivin karena saya meminta penundaan pembayaran sampai 3 bulan ke depan. Bagaimana Ibu Vivin dari pihak Bapak Farhan sudah memberikan kepastian soal pembayaran? Apakah ada tanggapan, Bu? Baik, tidak jadi masalah asalkan 3 bulan ke depan saya mau semua piutang itu lunas. Oke, jadi begini ya. Pihak Ibu Vivin membutuhkan kepastian dari Bapak Farhan. Apakah Bapak Farhan bisa menjamin bahwa semua hutang Bapak pada 3 bulan ke depan dapat dilunaskan? Ya Bu, jadi begini awal saya berhutang kepada Ibu Vivin ini untuk keperluan penambahan modal usaha saya. Jadi untuk 3 bulan ke depan saya usahakan ada banyak perkembangan dan saya akan melunasi saat itu juga. Menurut saya, usulan Bapak sudah konkret. Bagaimana tanggapan Ibu Vivin atas usulan dari Bapak Farhan? Terus terang, saya ingin pembayaran piutang ini dapat segera dilunasi. Namun, baiklah tidak apa-apa. Namun pada bulan ketiga, Bapak Farhan harus melunasi hutang-hutangnya. Baiklah, pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kata sepakat ya, yaitu mengenai saling menjaga nama baik atau hubungan baik dan melakukan pembayaran dengan cara bayar kontan pada bulan ketiga. Dan artinya 3 bulan ke depan hutang piutang ini sudah lunas dibayarkan. Benar kan begitu, Bapak, Ibu? Betul, Bu. Betul, betul. Betul, Bu. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nanti di dalam kesepakatan tersebut, para pihak harus menambahkan klausul. Apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akte perdamaian. Bu Mediator, saya bertanya, apa perbedaan dua klausul tersebut? Begini Bu Vivin, saya jelaskan apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat dua belah pihak saja, di mana apabila salah satu ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan di dalam majelis hakim menjadi akte perdamaian, sehingga apabila salah satu pihak wan prestasi atau yang disebut dengan ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan.
Wah, kalau begitu harus dibukukan ke dalam majelis hakim, karena kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh Bapak Farhan. Bagaimana Bapak Farhan? Apakah Bapak setuju? Ya, setuju Bu, setuju. Bapak dan Ibu, selanjutnya saya menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada Ketua Majelis Hakim dan pembacaan putusan dengan panitera penggugat.